Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu Cucu di sini. Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman nih guys tentang masalah anak tiri sama ibu tiri biar akur, yaitu ada triknya guys. Bila mana pasangan kalian sudah mempunyai anak, kalian harus bisa mendekati atau bisa merebut isi hati anaknya dulu. Jangan sampai kalian pas kalian menikah akan menyesal kemudian dan nanti rumah tangga kalian tidak bahagia. Makanya lakukan trik kayak gini nih guys. Jadi kalian itu harus mengerti, harus tahu sifat anak pasangan kalian masing-masing. Karena kalau anak tiri itu guys, susah banget untuk didekatinya karena dia itu tidak mau ibunya tergantikan oleh posisi orang lain. Makanya kalian harus cerdik, harus pandai, harus bisa merebut isi hatinya. Jangan berani-berani kalian menikah dengan pasangan yang sudah punya anak, terus kalian itu tidak mengenali anak tiri kalian. Karena nanti pas kalian menikah, kalian akan menangis dan tidak akan bahagia. Apalagi anak tiri kalian itu sudah remaja dan sudah gede-gede, dijamin kalian akan pusing 7 keliling. Makanya sebelum kalian menikah, kalian harus mengenal dulu sifat anak masing-masing. Dan caranya, kalian itu harus sering main ke rumah pasangan kalian, terus ajaklah ngobrol anak tiri kalian, dan dia itu harus sering dikasih oleh-oleh sama kalian, dan peluklah dengan kasih sayang yang hangat. Jangan sampai kalian itu melukai kata-kata, karena dia nanti akan benci sama kalian. Kalau ngomong itu kalian harus dengan lemah lembut, dan kalian itu harus dengan kasih sayang yang benar-benar, karena anak-anak itu sudah peka dan mengerti mana yang betul-betul sayang, mana yang pura-pura. Jadi kalau kalian benar-benar mencintai pasangan kalian, kalian itu harus mencintai anaknya juga. Jangan sampai kalian itu sebelum menikah kalian itu sayang sama anak tirinya, namun pas menikah kalian tidak sayang. Itu sama aja bohong, nanti keluarga kalian akan berantakan. Makanya kalau kalian sudah siap menikah dengan pasangan yang sudah punya anak, kalian harus belajar legowo, harus belajar nerima, harus belajar dewasa bahwa kalian itu sudah punya anak. Mengapa kayak gitu? Karena anak tiri juga sama seperti anak kalian. Jadi jangan bilang bahwa kalian itu masih muda, belum punya anak, jadi belum bisa ngurus anak. Kalau belum siap, makanya jangan menikah dengan pasangan yang sudah punya anak. Kalau kalian masih gadis, kalian lebih baik menikah sama pasangan yang masih lajang. Dan kalau yang sudah menikah terus punya anak dan mau menikah lagi dengan duda yang punya anak, kalian juga harus belajar menerima bahwa anak tiri kalian itu ya seperti anak kandung kalian juga. Harus
bisa menerima, dijamin keluarga kalian akan bahagia. Intinya ya guys, kalau kalian mau menikah dengan duda yang sudah punya anak, kalian harus bisa menerima dengan lapang dada, karena anak-anak itu guys susah diaturnya, sama aja seperti anak kandung kalian juga. Kadang-kadang menyebalkan, kadang-kadang bikin jengkel, itu sama. Cuma bedanya kalau anak kalian yang bikin ribut, kalian langsung dimaafkan. Namun kalau anak tiri kalian yang bikin ribut, kalian itu dibesar-besarkan dan disimpan di dalam hati, terus pakainya emosi. Jadi anak tiri sama ibu tiri ya selalu perang kalau kayak gitu guys. Makanya kalian harus belajar dewasa. Kalau kalian mau menikah dengan pasangan yang sudah punya anak, triknya kalian harus belajar legowo dan harus belajar nerimo seperti anak kalian sendiri. Dijamin keluarga kalian akan bahagia. Walaupun punya anak tirinya banyak, sudah gede-gede, namun kalau kaliannya selalu legowo dan menerima seperti anak kalian sendiri, insya Allah dia akan menerima seperti ibu kandungnya. Jadi intinya kalian harus benar-benar tulus dan harus benar-benar sayang sama anak tiri kalian. Nanti anak tiri kalian juga akan nyaman bersama ibu tirinya kalau ibu tirinya itu selalu sayang sama anak tirinya. Terus ya guys, caranya kalau anak-anak ada tugas sekolah, kalian juga harus membantunya. Terus kalau anak-anak itu pulang sekolah, kalian juga harus menanyakannya gimana di sekolahan itu, apa pelajarannya. Terus kalau mau tidur, kalian juga harus ngomong sama anak tiri kalian, selamat tidur, semoga kalian tidurnya nyenyak, dengan pelukan yang hangat, dengan ciuman yang hangat. Sebelum anak-anak tidur, kalian harus menanyakan apakah kalian sudah pada makan, supaya anak-anak itu merasa nyaman tinggal bersama ibu tiri. Jadi kalian itu tidak boleh asik dengan bapaknya aja ya guys. Kalian harus memperhatikan anak-anaknya. Sebelum kalian memperhatikan suami kalian, kalian harus memperhatikan anak-anaknya dulu, baru pasangan kalian. Karena anak-anak itu cemburu dengan keberadaan kalian di sisi ayahnya, karena dia takut ayahnya itu lebih menyayangi kalian daripada anaknya gitu guys. Jadi kalian harus mengerti dan kalian harus paham, karena anak-anak itu ketakutannya luar biasa karena sudah tidak tinggal bersama ibu kandungnya. Dia tinggalnya bersama ayah kandungnya, namun ayah kandungnya menikah lagi dan dia takut ayahnya itu tidak sayang lagi. Makanya kadang-kadang anak tiri itu bikin ulah biar ibu tirinya itu tidak betah. Kalau ibu tirinya sayang, ibu tirinya peduli, insya Allah anak tiri itu akan nyaman dan tidak akan bikin rese. Dia pasti akan menyayangi kalian, karena banyak juga guys yang ibu tiri dan anak tiri itu saling menyayangi dan saling membutuhkan, karena dia benar-benar tulus cintanya, makanya bisa akur. Jadi
Kalian tidak boleh menganggap dia itu bukan saudara. Jadi kalian itu selalu emosi dan selalu marah-marah, itu tidak boleh. Kalian harus belajar legowo. Kalau kalian sudah mencintai ayahnya, kalian juga harus mencintai anaknya. Apalagi ya guys, pas anaknya itu anak yatim, jangan sampai kalian itu disia-siakan. Karena anak yatim itu perlu banget perlindungan dari seorang ibu. Makanya kalian anggaplah dia itu seperti anak kalian sendiri. Insya Allah dia akan membalas kasih sayang ibu tirinya. Pasti anak tirinya akan menganggap kalian itu seperti ibu kandungnya sendiri. Karena guys, banyak juga kejadiannya ya guys, akibat kalian tidak sayang sama anak tirinya, keluarganya bisa berantakan atau bisa cerai karena anak tirinya itu ngadu sama bapaknya. Terus biasanya ya guys, bapaknya itu kadang-kadang percaya 100% sama anaknya. Maaf ya guys, banyak juga kejadiannya karena anak itu guys tidak ada bekasnya, makanya ayahnya itu selalu melindunginya. Bedanya dengan anak kandung sendiri. Kalau bertengkar sama ibunya, biasanya ayahnya itu memarahi anaknya dan biasanya membela istrinya. Namun kalau di posisinya kalian adalah ibu tiri, terus anaknya ngadu sama bapaknya, biasanya bapaknya itu percayanya sama anak sendiri guys. Jadi kalian harus hati-hati ya, jangan sampai kalian itu bertengkar sama anak tirinya, nanti anak tirinya bisa bikin rese. Itu guys, lebih baik kalian harus legowo menerima bahwa anak tiri itu seperti anak kalian sendiri. Insya Allah kalian hatinya adem. Udah segitu aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.